Oke. Judul kamu pengaruh harga dan kualitas produk makanan terhadap keputusan pembelian produk KFC. Ini harusnya enggak, apa ya, terhadap keputusan pembelian. Ini kan ngomongin KFC, oke. Studi pada KFC cabang Bekasi. Cabang Bekasinya di mana? Berarti semua cabang di Bekasi? Iya, Mana aja ini? Kalau ngomongin Bekasi Timur, Barat yang kayak gitu, Bu. Tadinya pengen ngambil yang Juanda, Bu. Jadi itu kan ada 2 KFC tuh. Yang di Transmart sama yang baru. Cuma saya bingung fenomenanya. Oke, pengaruh harga dan kualitas produk makanan terhadap keputusan pembelian produk KFC. Studi pada KFC cabang Bekasi. Berarti nanti sini tadi saya lihat kamu udah ada data-datanya, dapatnya dari mana dong? Dari itu, Ini sumber di KFC. Indonesia. Terus kalau Iya. data yang cabang Bekasinya mana? Nah, belum, Bu. Nah, terus nanti ngambil datanya gimana kalau ngomongin dari cabang Bekasi yang kamu angkat? Bisa yakin dapat datanya? Belum. Lah ya itu harus dipikirin, datanya nanti dari mana, asal-usulnya data itu nanti diperolehnya di mana gitu. Itu kan harus kamu pertimbangkan. Iya, Bu. Oke, kita cek ya. Di sini ngomongin Y-nya berarti keputusan pembelian. Keputusan pembelian, ini harusnya nih, ininya geser ke kanan di sini ya. Ini harusnya. Persaingan era global ketat, artinya kini perusahaan harus menciptakan inovasi-inovasi baru. Harga merupakan faktor penting dari, kan kemarin saya bilang gimana penjelasan, kalau harga berarti kan poinnya X. Kemarin saya bilang kalau kita membahas latar belakang dimulainya dari Y dulu. Berarti kan yang harus kamu bahas ini keputusan pembelian. Y-nya. Di sini kamu bahasnya tapi masih ngomongin harga. Terus ngomongin keputusan pembelian, nih, harga merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan dalam pembelian. Nah, ini pun harusnya cari dukungan referensinya, sumber rujukannya dulu gitu. Pendapat siapa yang bilang. Kita lihat nih. Ya, berarti kan di sini harusnya ini rujukan. Rujukan siapa belum ada. Kemudian ini kan harusnya bahasnya Y. Ini kan harusnya Y ya. Iya, Bu. Tapi jadi ini harusnya diganti Y dulu. Ini harusnya pindah ke atas ini. Melakukan proses konsumen dalam pengambilan keputusan untuk membeli bla bla bla. Keputusan pembelian adalah tindakan. Nah, ini kan pengertian-pengertian semua nih. Iya, Bu. Kebutuhannya, keputusan pembelian ada proses. Ini kan semuanya pengertian. Kamu harus bisa menjelaskan tentang pentingnya si Y gitu. Misalnya keputusan pembelian menjadi sebuah apalah ngomongin sesuatu yang penting lah tentang keputusan pembelian ini gitu. Nah, ini kan harga nih. Harga berarti ngomongin X1. Terus di sini ngomongin berarti ini kan ngomongin X terhadap Y. Padahal sebenarnya kamu harus jelasin dulu di bagian di sini ngomongin masalah Y-nya dulu di sini. Masalah Y-nya tuh apa gitu. Ini kan belum ada tuh.
Di sini kamu baru ngomongin pengertian-pengertian, padahal seharusnya di sini kamu jelasin tentang pentingnya. Pentingnya Y itu apa gitu, dan itu belum tercover di sini. Nah, itu Iya, Bu. dicari lagi tuh. Kemudian secara umum harga merupakan nilai lengkap bla bla bla. Ini juga harusnya ke Y ini pun perlu ada rujukannya. Pengertian, bukan pengertian, tapi apa, hasil penelitian sebelumnya. Rujukan ini berarti ngomongin penelitian sebelumnya. Tuh, terus Kotler menyatakan bahwa kualitas produk. Nah, kan kamu langsung kualitas ini kan berarti ngomongin X2 kan? Iya. Nah, padahal di sini kamu belum bercerita di bagian ini tentang masalah X1-nya apa? Harganya ya. Masalah X1 apa yang sekiranya bisa mempengaruhi si Y. Nah, ini kan belum dijelaskan, tapi kamu di sini sudah jelasin tentang X2. Nah, harusnya kamu jelasin secara rinci dulu masalah Y, kemudian masalah-masalah terkait indikator-indikator yang bisa kamu jabarkan, kemudian baru nanti masuk ke bagaimana X1 terhadap Y gitu dari hasil penelitian sebelumnya. Syukur-syukur kalau ada gap riset. Nah, ini kan ngomongin kualitas. Nah, ini juga pengertian. Nah, ini loh, ini kualitas produk nih ya. Faktor penentu. Nah, ini adalah ngomongin pentingnya X2 terhadap Y. keputusan pembelian. Ya, ini adalah ini poin penting nih di sini nih. Karena dikatakan di sini ngomongin alasan kamu kenapa sih kamu mengambil ini kualitas harga ini sebagai penentu keputusan pembeli gitu. Nah, ini alasannya, ada rujukannya, ada apa ya ngomongin dasar acuannya bahwasanya memang kualitas produk itu menjadi sebuah faktor atau yang memiliki pengaruh terhadap si Y-nya. Nah, ini cara pengutipannya salah. Halamannya nggak ada. Kemudian nah, ini kemudian pemilihan karakter pada sebuah toko, harga teramat tinggi. Nah, ini kan harusnya di atas. Ini ngomongin X1. Jangan kamu tuh jangan bolak-balik jelasinnya. Fokus ketika masih jelasin X1 ya X1, masalah X1. Ini kemudian di sini ngomongin kualitas, ngomongin X2. Jadi campur aduk gitu. Kecuali setelah kamu membahas Y di sini, kemudian kamu membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian diantaranya adalah harga dan kualitas produk, itu nggak masalah dijadiin satu. Tapi kan ini tadi udah kamu bahas kualitas produk, bahas harga, kemudian di sini kamu bahas X1, X2, jadi gabung kayak gado-gado jadinya di sini. Ya, Bu. Emiten pengelola gerai KFC. Nah, tiba-tiba di sini masuk ada KFC, dasarnya apa? Maksudnya ngomongin benang merahnya. Benang merah itu ngomongin hubungannya, kaitannya. Kenapa sih kok kamu bahas KFC gitu loh. Jadi harus ada ini, harus ada paragraf awal sama paragraf kedua ini harus ada istilahnya tuh yang nyambung. Makanya di sini dikatakan benang merah. Jadi nggak tiba-tiba KFC masuk dibahas di sini, tapi ada prakata yang terkait antara paragraf sebelumnya sama paragraf yang satunya gitu. Berdasarkan laporan 3 emiten dari kode fans. Ini pun harusnya diangkatnya ini di atas, Mbak. Nih. Ini kalau ngomongin laba kan berarti ngomongin tingkat penjualan kan. Nah, sekarang kamu lihat dulu deh. Keputusan pembelian itu indikatornya ada apa aja di teori yang kamu gunakan. Kita lihat. Nah, nggak ada nih. Kamu nggak ada nulis nih. Keputusan pembelian di sini nih. Ini keputusan. Saya taruh di operasional itu, Bu. Definisi operasional variabelnya. Nah, yang nggak ada ini. Indikatornya apa?
Ini kan keputusan pembelian. Indikator dari keputusan pembeliannya atau keputusan pembelian itu pengertiannya apa gitu, yang artinya di sini keputusan pembelian itu dilihatnya dari apa sih gitu loh. Jadi nanti kamu bisa menjelaskannya berdasarkan poin-poin itu di latar belakang. Jadi merujuk pada indikator-indikator yang kamu gunakan. Nah, di sini kan belum ada nih. Terus kalau semisal data ini nih, dari data ini itu kamu membahas tentang penjualan dan pendapatan ini, apa kaitannya sama keputusan pembelian, kan begitu. Apa kaitannya gitu? Apa kaitannya dengan Y? Dengan variabel Y ini apa? Kan harus dilihat, dicari tahunya. Berarti lihatnya adalah indikator. Indikator dari keputusan pembelian itu ada apa aja. Nah, kamu bisa menerjemahkan dari indikator-indikator itu untuk melihat si Y-nya. Nah, kalau di sini kan nggak ada, tiba-tiba langsung. Kamu harus cari tahu dulu indikator Y-nya apa, indikator X-nya, X1 maupun X2. Jadi nanti kamu akan lebih mudah menjabarkan sebuah permasalahan ataupun fenomena yang merujuk dari indikator-indikator variabelnya kayak gitu. Iya, Bu. Nah, kemudian di sini berdasarkan data di atas penjualan pendapatan KFC. Nah, ini kan sebenarnya ada isu yang kamu angkat ini, naik atau turun. Nah, ini dibuat tabel aja atau grafik, jadi akan lebih kelihatan data naik turunnya. Yang ini kan kalau angka-angka kayak gini kan nggak kelihatan, tapi kalau misal grafik kan akan kelihatan naik turun begini, naik turun begini. Kemudian berdasarkan data di atas bla bla bla, oke, ini kemudian kalau terjadinya penurunan ini apa gitu loh. Jadi penurunan ini emang membuat masalah apa gitu. Dijelasin di paragraf ini. Jadi itulah isu yang kamu angkat gitu. Masalah berdasarkan fenomena gap yaitu adanya penurunan produktivitas. Kamu harus cari tahu dulu pengertian gap. Ya. Gap yang kamu maksud seperti apa? Identifikasi masalah, identifikasi masalah, kamu lihat deh kalau di template-nya Unisma tuh nggak ada identifikasi masalah, langsung dia jadi satu, nggak dipisah kayak gini. Iya, Bu. Kemudian batasan masalah, rumusan, oke, terus untuk bab 2-nya juga belum ini. Keputusan kan baru pengertian-pengertian ya. Kemudian ini juga variabel-variabel. Kamu harus bisa menjelasin gimana terbangunnya hipotesis di bab 2 itu, yaitu ngomongin X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Berarti ngomongin hubungan di sini, pengaruh ya. Pengaruh ataupun hubungan juga bisa kamu jelas. Pengaruh ya. Pengaruh hubungan. Ini juga masih belum time new romance. Nah, ini kan ngomongin hipotesis penelitian ini kan dia berangkat dari teoritis, kemudian dari hasil penelitian terdahulu yang tadi saya bilang, X terhadap Y itu tadi. Dia nggak tiba-tiba muncul, tapi ada konsep yang mendukung. Iya, hipotesis itu kan ada suatu pendugaan. Kenapa bisa diduga X1 berpengaruh terhadap Y? Karena kan ada dasarnya. Dasarnya apa? Dari kajian teoritis sebelumnya yang sudah ada sama hasil-hasil riset ataupun penelitian terdahulu yang memang sudah pernah meneliti kaitannya variabel X terhadap Y. Kemudian di bab 3, ini metode penelitian yang digunakan, lokasi, populasi sampel. Nah, populasinya ini harus diperhatikan. Populasinya berarti siapa, sampelnya berapa, dan bagaimana penentuan sampelnya. Ini belum ada nih, penentuan sampelnya. Kamu cari tahu penentuan sampelnya. Penentuan sampelnya gimana caranya. Baca buku lagi. Banyak cara penentuan sampel. Nih, teknik pengambilan sampling. Ini kan skalanya. Penentuan samplingnya, jumlah sampel yang nanti kamu gunakan ada berapa. Cari tahu, cari teorinya.
Ini teknik pengumpulan data, instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini juga harus melihat rujukannya ini dari siapa, ini dari siapa, ini dari siapa. Ini dijelaskan di sini. Misalnya X1 tadi merujuk dari teori atau pendapatnya siapa. Kemudian instrumen penelitiannya itu ada apa aja, berapa jumlah kuesionernya nanti, dan seterusnya. Nah, skala kayak gini sebenarnya nggak usah diginiin, nggak apa-apa, langsung aja dijabarin. Kan tadi udah dijabarin yang di sini. Ngomongin skala 1 sampai berapa tadi tuh. Jadi nggak bolak-balik dijelasin. Nah, rujukannya dari mana? Karena skala itu ada yang 1 sampai 5, 1 sampai 4, 1 sampai 7 gitu. Nah, cari tahu. Nah, ini kan ada nih variabel nih, indikator. Nah, rujukannya pakai Kertajaya, ini indikator harganya ini. Kemudian kamu cari tahu, nah ini spasinya belum nih, kualitas produk nih ini indikatornya. Kemudian Y-nya itu ini. Nah, kamu jelasin masalah-masalah merujuk dari sini dong, dari indikator-indikator. Nah, saya tanya tadi, data penjualan tadi berkaitan sama apa di sini? Nih, keputusan perilaku pasca pembelian kan ini nggak ada kaitannya sama penjualan. Nanti gimana tuh? Gimana kamu mengkaitkan penjualan tadi sama keputusan pembelian? Kan poin-poin keputusan pembeliannya ada 5 ini. Di mana kamu kaitkan nanti antara tingkat penjualan tadi sama keputusan pembelian tadi? Teknik analisis datanya, uji validitas durabilitas. Nah, daftar pustaka ini dong, diedit lagi, dibuat kayak gini. Jadi jangan utuh seperti ini, tulisan gede-gede, tetap gede-gede. Dan gunakanlah Mendeley, aplikasi Mendeley untuk membuat sebuah referensi, jadi akan memudahkan kamu. Ini pun spasinya masih belum benar nih. Gimana sih membuat spasi untuk daftar pustaka? Itu Mbak.